Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem saraf. Sebelumnya, apa sih sistem saraf? Pasti kalian sudah mendengarkan istilah dari sistem saraf. Jadi, sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Fungsi sistem saraf yaitu sebagai input sensori, menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Integrasi otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon dihasilkan. Dan output motoris menghantarkan impuls ke efektor baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar, yang akan menghasilkan respon pada tubuh. Sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama. 1. Sistem saraf pusat. 2. Sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat memiliki lokasi terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang. Pada sistem saraf, sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron membawa atau mengantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Bisa dilihat gambarnya teman-teman, neuron. Struktur neuron. Dendrit menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Badan sel terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Akson menghantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Struktur neuron, dendrit, badan sel, akson. Tipe neuron berdasarkan fungsinya. 1. Neuron motorik. 2. Neuron sensorik. 3. Neuron intermediate. Neuron motorik berperan dalam menghantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. Neuron sensorik menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat kimia serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusat. Neuron intermediate berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Tipe neuron berdasarkan bentuknya: bipolar, multipolar, unipolar, anaksonik. Bipolar terdiri dari satu akson dan satu dendrit. Multipolar terdiri dari satu akson dan banyak dendrit. Unipolar memiliki satu akson yang bercabang. Anarsonik terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Bagaimana sih proses penghantaran impuls saraf pada neuron? Mari kita simak sama-sama, teman. Neuron merupakan sel-sel yang menghantarkan impuls saraf. Lalu, ketika akson dalam kondisi aktif, akson mengantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi.
Membran pada kondisi biasa akson tidak mengantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan bagian luar. Potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Aliran masih tetap terus berjalan yang melewati membran akson. Ketika saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson, menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Ketika saluran ion K terbuka, ion K+ bergerak keluar akson, menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Pada gambar ini, saluran ion Na+ terbuka. Ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson, bagian dalam akson menjadi positif. Saluran ion K+ terbuka. Ion K+ bergerak keluar akson, bagian dalam akson menjadi negatif kembali. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja suatu gambaran proses pengantaran impuls saraf pada neuron yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay tune pada video ini. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.